Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Di sesi pertama sudah saya jelaskan ya bagaimana Anda bisa semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Ingat, fokus dulu why-nya, insya Allah how-nya, bagaimana caranya akan ngikut. Dan di detik yang sama hambatannya bisa diatasi. Jadi kuatkan why-nya kita dulu. Ingat sumbu motivasi. Saran saya upgrade sumbu motivasi Anda sampai level yang paling kuat, yaitu bermanfaat buat orang lain dan berdampak meluaskan manfaat dalam diri Anda. Di sesi kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa mengelola pikiran dan perasaan. Penasaran? Silakan lanjutkan video ini. Buku Langka Indonesia. Ketika langka, jadi primadona. Nah, saya langsung to the point. 7 cara untuk mengatasi pikiran dan perasaan. Mungkin Anda sebagai seorang penulis pemula nggak asing mendengar kata-kata writer's block atau mentok di tengah-tengah atau nggak tahu harus nulis apa dan sebagainya. Maka dari itu saya ingin sampaikan ada 7 cara untuk mengatasinya. Yang pertama, Anda bisa browsing pada saat Anda mentok. Ini mentok bukan secara kapasitas otak ya, tapi memang kita merasa kita harus jeda sejenak gitu ya. Maka dari itu jedanya itu untuk browsing. Anda bisa baca kembali bahan-bahan yang ada. Saya sering kalau misalnya nulis buku solo, saya menyiapkan referensi buku-bukunya terlebih dahulu. Ketika saya mentok, saya tinggal lihat gitu ya, judul bukunya, akhirnya ada ide lagi. Atau Anda bisa browsing, tanya sama Mbah Google, riset kecil-kecilan di sana. Insya Allah Anda bisa memperkaya ide kembali. Yang kedua, Anda bisa menulis bebas atau free writing. Anda bisa nulis apapun. Saya beberapa kali ketika waktu memulai menulis buku, sering nggak tahu harus menulis apa. Yang saya lakukan, saya nulis aja. Bahkan saya nulis seperti ini. Aduh, saya bingung nih, saya nggak tahu harus nulis apa. Pokoknya saya nulis aja deh. Yang penting mah tulis aja. Saya nulis kata-kata itu. Nah, ketika saya terus tulis semua perasaan-perasaan saya, lagi bete, lagi bad mood, tiba-tiba ketemu aja. Oh iya, ternyata nyambung di sini, nyambung di situ. Wah, masya Allah, luar biasa. Dan yang kayak gitu-gitunya akhirnya saya hapus gitu ya. Tinggal saya sambungkan dengan paragraf sebelumnya. Yang ketiga, dengarkan musik dan bernyanyilah. Beberapa kali saya melakukan ini. Ketika saya merasa jenuh, merasa bosan, saya mendengarkan musik. Musik-musik yang membuat saya semangat lagi. Musik-musik yang membuat saya antusias lagi. Musik yang membuat saya rileks gitu ya. Dan kalau ada liriknya, Anda bernyanyilah, lepaskan semuanya. Kalau misalnya Anda suaranya kurang baik seperti saya, Anda bisa kunci kamar Anda, atau Anda pakai earphone atau pakai alat-alat apapun yang membuat Anda bisa nyaman ketika bernyanyi. Yang keempat adalah Anda bisa mengatur nafas dan relaksasi. Saya juga sering melakukan ini. Ketika ada paragraf yang mungkin saya harus nggak tahu nulis apa lagi, saya tinggal duduk sejenak gitu ya, menyenderkan tubuh saya, terus saya tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Saya relaksasi. Alhamdulillah ada hasilnya teman-teman semua. Gitu ya. Yang kelima adalah ingat kembali why-nya. Ini penting banget. Ketika kita mentok, kita jenuh, kita bosan, coba kita baca lagi why-nya. Kenapa kamu nulis judul buku ini? Mengapa kamu ingin jadi seorang penulis? Mengapa kamu ingin menuntaskan menjadi duta literasi? Itu kamu harus ingat-ingat lagi why-nya. Yang keenam, jeda sejenak. Ini penting. Apa yang harus dilakukan ketika jeda? Kalau saya biasanya saya main sama anak, bercanda dengan istri, atau nge-games. Jadi buat saya nge-games itu selingan. Ketika saya jenuh, saya ambil gadget saya nge-games. Tapi saya tidak seharian, tidak berlarut-larut sama gamesnya. Ketika sudah fresh, saya kembali ke laptop, saya langsung nulis kembali. Yang ketujuh, jalan-jalan, walking. Kang, mahal kayaknya jalan-jalan. Ya jangan piknik, beda ya. Tapi kalau mau piknik silakan, kalau pas waktunya dan ada uangnya. Jalan-jalan Anda bisa keliling komplek ya, di taman, dan tidak mengeluarkan uang. Betul ya? Nah, coba lakukan 7 cara ini. Tidak harus semuanya. Kalau ada yang nyaman silakan lakukan secara terus menerus. Gonta-ganti juga gak masalah. Yang pasti insya Allah Anda praktekkan ya. Oke,
Sekarang pertanyaannya adalah, mau nggak jadi penulis sukses? Pasti mau ya, nggak mungkin nggak. Nah, jadi penulis sukses adalah mulai dari sikap. Ini penting sekali teman-teman semua. Kalau sikap Anda nggak bagus, mau jadi apapun nggak bakalan jadi, nggak bakalan optimal. Karena sikap ya menentukan kesuksesan di dalam kehidupan. Maka mau sukses, benahi dulu sikapnya. Saya ulangi, mau sukses, benahi dulu sikapnya. Nah, sikap yang perlu dikuatkan apa saja? Siap belajar dan bertumbuh. Ketika Anda memiliki sikap siap belajar dan siap bertumbuh, insya Allah Anda bisa lebih sukses, Anda bisa lebih, durasinya bisa lebih cepat untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, orientasinya solusi. Ketika ada masalah, apa solusinya? Ketika ada masalah, apa solusinya? Bukan mentok, bukan malah justru mengurung diri, stuck, nggak move on, dan akhirnya nggak melakukan apa-apa, nggak produktif jadinya. Maka dari itu orientasinya solusi. Yang ketiga adalah antusias. Bismillah, antusias. Libatkan Allah ketika Anda berantusias dalam hal melakukan apapun. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Pasti Allah memberikan jalan-jalan menuju kesuksesan Anda. Nah, ini rumusnya ya. Be kali do sama dengan have. Have itu targetnya apa? Ya, have itu targetnya apa? Do, melakukan apa? Actionnya apa supaya terjadi have-nya? Be, sikap apa yang bisa mendukung do? Jadi be kali do sama dengan have. Do adalah actionnya, be adalah sikapnya. Kalau do-nya 100, B-nya 0, hasilnya 0. Betul ya? Sebaliknya, kalau B-nya 100, actionnya 0, jadi 0 juga. Jadi sebenarnya action sama sikap itu berbanding lurus. Maka dari itu Anda benahi sikap Anda kuatkan action Anda tentunya ya. Selamat memutuskan untuk jadi seorang penulis. So, koi menulis. Coba, ayo kita mulai. Kalau enggak, kapan lagi? Nunggu sempurna, kapan sempurnanya? Nunggu semuanya sudah ada, kapan sudah adanya? Bisa jadi ini adalah waktu yang tepat untuk Anda segera memulai. Momentum yang pas untuk Anda mulai petualangan Anda menjadi seorang penulis dan menerbitkan buku terbaik Anda. Itu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.